Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengungkapan dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Jadi teman-teman, pada prinsip pengungkapan penuh, IASB ini menyatakan bahwa beberapa informasi yang berguna lebih baik disajikan dalam bentuk laporan keuangan, sementara beberapa informasi lebih baik oleh pengungkapan lainnya. Misalnya apa? Misalnya laba neto dan arus kas telah tersedia dalam laporan keuangan. Tetapi investor mungkin akan lebih baik jika melihat perbandingan terhadap perusahaan lain dalam industri yang sama. Hal ini diungkapkan dalam artikel ya. Kemudian aturan IASB secara langsung ini mempengaruhi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan, seperti itu. Nah, kemudian mengingat ya banyaknya penilaian atau judgement dalam penerapan IFRS, catatan pengungkapan dapat memberikan informasi mengenai penerapan IFRS. Informasi tambahan ini meliputi hal-hal seperti pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian, kemudian sumber daya dan kewajiban yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, dan informasi tentang geografis segmen industri seperti itu ya. Jenis-jenis informasi lain ini disajikan dalam laporan tahunan seperti penjelasan manajemen dan surat untuk para pemegang saham, bukan merupakan subjek aturan IASB seperti itu. Nah, prinsip pengungkapan penuh ini dibutuhkan dalam laporan keuangan untuk setiap fakta keuangan yang berpengaruh signifikan ya terhadap penilaian pembaca informasi. Dalam beberapa kondisi, manfaat pengungkapan tampak jelas, tetapi biayanya tidak pasti. Di sisi lain juga, biaya pengungkapan tidak pasti ini eh, pemanfaatannya tidak jelas, seperti itu. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu peningkatan persyaratan pelaporan. Oke. Eh, Persyaratan pengungkapan telah meningkat secara substansial ya. Survei menunjukkan bahwa ukuran beberapa laporan tahunan perusahaan ini bertambah sebagai respon atas permintaan untuk meningkatkan transparansi. Contohnya jumlah halaman laporan tahunan ini berkisar antara 92 halaman, seperti itu. Sebenarnya hal ini tuh tidak mengejutkan, tidak mengagetkan ya, mengejutkan, seperti, karena IASB sendiri telah mengeluarkan beberapa pengungkapan yang sangat penting ya tentang persyaratan pengungkapan dalam 10 tahun terakhir ini. Dan selain itu juga ada beberapa alasan untuk meningkatkan persyaratan pengungkapan beragam ini sendiri gitu. Kemudian selanjutnya yaitu pengungkapan diferensial ya. Jadi pengungkapan diferensial ini selalu terjadi ya. IASB sendiri telah menyusun IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau small and medium size entities atau SME gitu ya. SME ini merupakan entitas yang mempublikasikan laporan untuk penggunaan eksternal pihak luar gitu ya, tetapi tidak menerbitkan saham atau efek lain pada pasar terbuka. Nah, ada beberapa percaya bahwa sejumlah standar IASB yang disederhanakan lebih tepat bagi perusahaan ini karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan IFRS secara penuh. Tuh. Selanjutnya itu CALK, catatan atas laporan keuangan ya. Nah, CALK ini yang udah teman-teman juga tahu, ini merupakan salah satu bagian dari 5 laporan keuangan ya. Namun, sayangnya ini banyak membaca pelaporan keuangan yang sering mengabaikan
CLK ini karena bahasanya yang terlalu teknis, kemudian tulisannya yang sangat kecil. Padahal catatan ini merupakan alat untuk memperkuat dan menjelaskan item yang disajikan dalam bagian utama laporan. Jadi catatan ini menjelaskan secara kualitatif informasi yang berkaitan dengan item laporan keuangan tertentu. Selain itu nih, CLK ini juga dapat memberikan data pelengkap yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangannya. CLK ini juga menjelaskan pembatasan yang diberlakukan dalam pengaturan keuangan atau kesepakatan kontrak dasar. Meskipun catatan ini bersifat teknis dan sulit untuk dipahami, namun catatan ini memberikan informasi yang sangat berharga ya bagi pengguna pelaporan keuangan. Seperti itu. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Oke. Kebijakan akuntansi ini merupakan prinsip dasar konvensi, peraturan, praktik gitu ya, tentu yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi IFRS ini udah menyatakan ya bahwa informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pelapor sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi gitu ya. Perusahaan merekomendasikan untuk menyajikan bagian integral dari laporan keuangan sebuah pernyataan yang menunjukkan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan diikuti oleh entitas pelapor. Jadi perusahaan ini harus menyajikan pengungkapan sebagai catatan pertama atas ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan ya yang terpisah sebelum catatan atas laporan keuangan. Gitu. Nah, sebenarnya ini ada 8 pengungkapan utama. Yang pertama yaitu persediaan, aset tetap, klaim kreditor, klaim pemegang ekuitas, kemudian kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan, pensiun, dan sewa. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Saya juga yakin teman-teman juga udah tahu ya. Oke, selanjutnya ada isu-isu pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan transaksi dan peristiwa khusus. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kesalahan, dan kecurangan khususnya menimbulkan masalah yang sensitif dan sulit. Jadi akuntan atau editor yang bertanggung jawab terhadap pelaporan atas transaksi tersebut dalam menyeimbangkan antara hak perusahaan untuk melaporkan dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Tuh. Hal ini tuh bisa terjadi ya ketika pihak yang tidak melakukan transaksi memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dua perusahaan yang bertransaksi. Transaksi ini bisa seperti pinjam-meminjam uang menggunakan suku bunga rendah yang tidak normal, kemudian ada penjualan real estate menggunakan jumlah yang berbeda secara signifikan dengan penilaian dari pertukaran, kemudian aset moneter, dan transaksi yang melibatkan perusahaan tidak memiliki substansi ekonomi. Tuh. Ini dapat melibatkan pihak-pihak yang berelasi ya. Nah, terus gimana cara pengungkapan itu bisa memadahi? Jadi, perusahaan ini harus melaporkan substansi ekonomi, bukan bentuk hukum dari transaksi ini ya. IFRS sendiri sudah mensyaratkan pengungkapan minimum ya, paling sedikit atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi secara material seperti apa? Seperti yang pertama yaitu sifat hubungan pihak-pihak berelasi, kemudian yang kedua yaitu jumlah transaksi dan jumlah saldo piutang termasuk komitmen, sifat pertimbangan dan perincian
setiap jaminan yang diberikan atau diterima gitu ya. Dan yang ketiga yaitu ada penyisihan piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang. Kemudian yang keempat yaitu beban ya, beban yang diakui selama periode terjadinya piutang tidak tertagih atau piutang yang diragukan dari pihak-pihak berelasi. Seperti itu. Jadi ini banyak perusahaan yang terlibat dalam transaksi pihak-pihak berelasi ya teman-teman. Ada kesalahan dan kecurangan juga. Bagaimanapun yaitu merupakan pelanggaran ya, pelanggaran dari peraturan yang ada. Pengungkapan ini memainkan peran yang sangat penting ya dalam transaksi jenis seperti ini karena peristiwa tersebut telah melibatkan evaluasi secara kualitatif daripada kuantitatif serta lebih subjektif ya daripada objektif. Penggunaan laporan keuangan ini membutuhkan indikasi atas keberadaan sifat transaksi tersebut melalui pengungkapan modifikasi, laporan auditor, atau laporan perubahan dalam auditor ya. Oke, selanjutnya yaitu peristiwa setelah periode pelaporan atau peristiwa berikutnya ya. Oke, CALK, catatan atas laporan keuangan, harus menjelaskan setiap peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan formal. Tetapi sebelum laporan tersebut diotorisasikan untuk diterbitkan ya. Peristiwa ini biasanya itu dikenal sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa berikutnya. Gitu. Nah, ada beberapa aktivitas yang dilakukan periode tutup buku dan penerbitan laporan keuangan ya. Ada beberapa nih. Yang pertama yaitu menghitung dan menilai persediaan, kemudian merekonsiliasi buku besar pembantu dengan akun pengendali, kemudian ada pembuatan jurnal penyesuaian, memastikan bahwa seluruh transaksi untuk periode tersebut telah dimasukkan, kemudian mendapat audit laporan keuangan oleh akuntan publik, of course, yang independen, dan mencetak laporan keuangan yang terakhir ya. Nah, selama periode antara tanggal pelaporan posisi keuangan dan tanggal otorisasinya, transaksi atau peristiwa penting ini bisa terjadi secara material, mempengaruhi posisi keuangan ya. Banyak membaca laporan posisi keuangan percaya bahwa kondisi keuangannya ini konstan dan bisa memprediksi atau memproyeksi ke masa depan. Namun demikian, pembaca ini juga harus diberitahukan apakah perusahaan ini telah mengalami perubahan yang signifikan atau tidak. Contohnya seperti menjual salah satu pabriknya atau mengakuisisi entitas anak atau perusahaan ini mengalami kerugian yang tidak wajar, yang tidak biasa atau enggak. Kemudian menyelesaikan litigasi yang signifikan atau tidak, atau mengalami peristiwa penting dalam periode laporan posisi keuangan ya. Karena tanpa catatan penjelasan, pembaca ini bisa aja salah tafsir nih. Salah tafsir dan menarik kesimpulan yang tidak tepat nantinya ya. Nah, ada dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal pelaporan posisi keuangan yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan ya, atau membutuhkan pengungkapan, sehingga pembaca dapat menginterpretasikan laporan secara akurat. Ada dua ya, yang pertama yaitu peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan, yang meliputi estimasi yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, biasanya ini pada nyebutnya peristiwa berikutnya yang disesuaikan.
Misalnya gimana nih? Misalnya gini, jika kerugian akibat piutang yang disebabkan pelanggan bangkrut yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka perusahaan harus menyesuaikan laporan keuangan sebelum diterbitkan. Kebangkrutan berasal dari kondisi keuangan, laporan keuangan pelanggan ya, yang buruk yang terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan. Contohnya seperti itu. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan, tetapi terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, jadi setelahnya gitu ya. Biasanya disebut sebagai peristiwa berikutnya yang tidak disesuaikan dan tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Contohnya, kerugian yang disebabkan kebakaran atau banjir ya, yang dialami pelanggan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan tidak mencerminkan kondisi yang terjadi pada tanggal tersebut. Dengan demikian, penyesuaian atas laporan keuangan ini tidak diperlukan. Jadi perusahaan tidak perlu mengakui peristiwa berikutnya yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan, tapi terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pelaporan untuk perusahaan diverifikasi atau konglomerat ya, konglomerat gampangannya. Jadi gini, dalam iklim bisnis tertentu, perusahaan ini memiliki keinginan untuk mendiverifikasi operasinya. Nah, ketika bisnis sangat terdiverifikasi, investor dan analisis investasi ini menginginkan lebih banyak informasi mengenai perincian di balik laporan keuangan konglomerat. Ya, investor dan analisis investasi ini sangat menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan informasi arus kas pada segmen individu yang menyumbang total angka pendapatan. Ya, oke. Nah, banyak informasi nih yang tersembunyi dalam total keseluruhan. Jika analisis hanya memiliki angka konsolidasian, maka tidak dapat mengetahui sejauh mana produk ini tuh berkontribusi terhadap profitabilitasnya, keuntungannya ya, profit, resiko, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Seperti itu. Perusahaan ini selalu ragu untuk mengungkapkan data tersegmentasi karena pengetahuan tentang bisnis, kemudian pengungkapan pesaing, kemudian ada pengungkapan manajemen, kemudian perluasan perusahaan yang dapat membatasi kegunaan informasi, seperti itu ya. Namun, di sisi lain ini ada juga pendukung pengungkapan tersegmentasi ya, yang mengemukakan alasan untuk mendukung praktik tersebut. Contohnya, investasi ini investor ini membutuhkan informasi tersegmentasi untuk membuat keputusan investasi yang cerdas tentang perusahaan yang terdiverifikasi. Kemudian, tidak hanya pelaporan segmen oleh perusahaan yang terdiverifikasi dapat menempatkan pesaing produk tunggal yang tidak tersegmentasi pada kerugian kompetitif karena konglomerat ini mungkin menguburkan informasi ya yang harus diungkapkan oleh pesaingnya. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan informasi pelaporan segmen. Ini ada 3, teman-teman juga udah lihat. Tujuan data keuangan pelaporan segmen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai berbagai jenis aktivitas bisnis di mana perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda ya, di mana perusahaan ini beroperasi. Sejauh ini ada 3, yang pertama yaitu untuk lebih memahami kinerja perusahaan, kemudian yang kedua yaitu ada untuk lebih menilai prospek arus kas neto masa depan.
memprediksi gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Gitu. Nah, dalam prinsip dasar, laporan keuangan ini dapat dipisahkan dalam beberapa cara ya. Misalnya laporan bisa dipisahkan berdasarkan produk atau jasa, lingkungan geografis, badan hukum, atau jenis pelanggan. Namun, perusahaan ini tidak mungkin memberikan semua informasi tersebut dalam laporan keuangan ya. Jelas, nggak mungkin. Toh, IFRS mensyaratkan bahwa tujuan umum laporan keuangan mencangkup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Maka dengan demikian ya, perusahaan ini dapat memenuhi tujuan pelaporan segmen dengan menyajikan laporan keuangan berdasarkan bagaimana operasi perusahaan ini dikelola gitu ya. Metode yang dipilih ini disebut sebagai pendekatan manajemen. Jadi pendekatan manajemen ini mencerminkan bagaimana segmen manajemen perusahaan ini membuat keputusan operasi gitu ya. Komponen ini tuh disebut sebagai segmen operasi. Oke, selanjutnya yaitu laporan auditor dan manajemen ya. Yang pertama yaitu laporan auditor. Laporan auditor ini apa sih? Laporan auditor ini merupakan sumber informasi penting yang sering diabaikan seperti itu. Jadi auditor itu sendiri merupakan profesi akuntansi yang melakukan pemeriksaan atas data akuntansi perusahaan secara independen. Auditor itu independen ya teman-teman, kayak udah teman-teman juga belajar di mata kuliah audit. Jika laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas secara wajar sesuai dengan IFRS, maka auditor akan menyatakan pendapat yang tidak dimodifikasi gitu. Dalam kebanyakan kasus ya, auditor ini mengeluarkan pendapat standar yang tidak dimodifikasi atau pendapat bersih atau wajar gitu ya. Kalau wajar berarti ya laporan keuangan perusahaan itu semuanya ya, dalam hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku gitu. Nah, sedangkan pendapat wajar dengan pengecualian ini berisi pengecualian terhadap pendapat standar. Biasanya pengecualian bukan dari besarnya untuk membatalkan laporan secara keseluruhan. Jika terjadi, pendapat tidak wajar akan diberikan keadaan biasa di mana auditor dapat menyimpang dari standar laporan wajar tanpa pengecualian laporan keuangan. Contohnya, ruang lingkup pemeriksaan dibatasi atau dipengaruhi oleh kondisi atau batasan ya. Kemudian, laporan tidak menyajikan posisi keuangan secara wajar atau hasil operasi karena mungkin saja ada ketidaksesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku atau bisa aja pengungkapannya itu tidak memadai gitu ya. Nah, auditor ini juga dapat memberikan ya opini tidak wajar dan opini tidak menyatakan pendapat. Jadi auditor itu juga boleh memberikan opini tidak memberikan pendapat. Nah, bila auditor hanya mengumpulkan sedikit informasi mengenai laporan keuangan sehingga tidak ada yang dapat dinyatakan. Laporan audit ini harus memberikan informasi yang berguna kepada investor ya. Selanjutnya yaitu manajemen, laporan manajemen ya. Oke. Jadi laporan manajemen ini komentar manajemen ya. Komentar manajemen
membantu dalam menafsirkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Misalnya faktor dan pengaruh utama dalam menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan di mana entitas beroperasi, respon entitas terhadap perubahan dan pengarahannya, gitu ya. Sumber dana pendanaan, sumber daya perusahaan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, seperti itu. Perlu diingat ya bahwa komentar manajemen ini juga memberikan kesempatan ya untuk memahami sasaran dan strategi manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pengguna laporan keuangan dalam kapasitasnya ya sebagai penyedia modal secara rutin ini menggunakan jenis informasi yang diberikan dalam komentar manajemen sebagai alat untuk mengevaluasi prospek dan resiko entitas serta keberhasilan strategi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu. Jadi bagi banyak perusahaan, all of them ya, sebagian besar ya mereka intinya ya, komentar manajemen ini sudah menjadi elemen yang penting dalam komunikasi perusahaan dengan pasar modal. Menambah sekaligus melengkapi laporan keuangan. Komentar manajemen ini mencakup laporan yang dijelaskan dalam berbagai yurisdiksi ya, sebagai diskusi dan analisis manajemen, tinjauan operasi dan keuangan atau laporan manajemen, seperti itu. Selanjutnya yaitu ini masih dalam laporan manajemen ya. Pelaporan tambahan tentang keberlanjutan penting ya. Kenapa? Karena hal ini dapat menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dan dapat memberikan pemahaman tentang potensi kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Gitu. Meskipun tidak ada persyaratan formal, IFRS ini mengomentari manajemen, namun IASB telah memprakarsai sebuah proyek yang menawarkan kerangka kerja yang tidak meningkat dan panduan terbatas mengenai penerapannya yang disesuaikan dengan keadaan hukum dan ekonomi masing-masing yurisdiksi gitu. Jadi meskipun proposal difokuskan pada entitas yang diperdagangkan secara publik, sejauh kerangka kerja dianggap dapat diterapkan, ini mungkin alat yang berguna ya untuk entitas tidak diperdagangkan, misalnya perusahaan swasta dan badan usaha milik negara BUMN ya. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan ini jadi manajemen ini bertanggung jawab ya untuk menyusun laporan keuangan dan menetapkan dan mengelola sistem pengendalian internal yang efektif. Sedangkan auditor memberikan penilaian independen atas laporan keuangan yang disusun ya, berdasarkan IFRS apakah sudah sesuai atau tidak, dan untuk perusahaan publik apakah pengendalian internal efektif. Seperti itu. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa di chat ya, di chat di kolom komen. Nanti akan dibales tentu aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat-sehat. Good luck dan semoga ketemu lagi. Terima kasih.